Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat Pondok Belajar. Baik, kali ini kita akan coba membahas salah satu buku yang mempelajari daripada bahasa Arab dari dasar, yang kita langsung menggunakan bahasa Arabnya. Ya, mudah-mudahan nanti ini membantu teman-teman sekalian di dalam belajar bahasa Arab dan mengenal ilmu nahwu sedikit demi sedikit. Baik, salah satunya adalah kitab Durusul Lughah li Ghairi Natiqin Biha. Ini salah satu kitab yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahim. Ini ada 3 jilid. Kita insyaallah akan, mudah-mudahan Allah kuatkan kita dan Allah mudahkan bagi kita untuk belajar sampai akhir. Baik, ikhwati fillah, kita akan mulai dengan pembelajaran pertama. Ya, di dalam bahasa Arab, ya, pelajaran pertama itu diungkapkan dengan kalimat ad-darsul awal. Ad-darsu artinya pelajaran. Al-awwal merupakan sirah daripada urutan tertib di dalam bahasa Arab menunjukkan yang pertama. Kalau angka 1 di dalam bahasa Arab namanya wahidun. Ada orang nama wahid, maka dia menunjukkan anak yang pertama biasanya. Baik, kita akan masuk pada bahasan yang pertama, yaitu ad-darsul awwal. Pelajaran pertama tentang kata hadza serta penggunaannya. Kata hadza di dalam bahasa Arab termasuk kategori isim isyarah. Ya, isim isyarah merupakan kata yang dia menunjukkan kepada sesuatu. Nah, kata hadza ini merupakan kata isyarah lil qarib. Lil qaribil muzakkar. Lil qaribi al-muzakkar, untuk sesuatu yang bendanya dekat dan dia khusus untuk kata yang muzakkar. Di video sebelumnya, di bahasan tentang pembahasan belajar bahasa Arab dan kiat-kiatnya, itu kita bahas ada isim muzakkar dan ada isim yang muannas. Nanti teman bisa lihat apa penjelasan makna muzakkar dan muannas. Tapi kita fokusnya adalah bagaimana kita memahami kata hadza ini saja. Kata hadza di dalam bahasa kita artikan sebagai ini, yang artinya dekat. Ini ya, bendanya dekat. Baik, kita coba akan baca, kemudian kita uraikan maknanya. Perhatikan, ada gambar rumah. Maka kita lafalkan dengan, misalkan kita ingin menunjukkan benda itu dekat. Hadza baitun. Hadza baitun. Berarti kita maknai dengan ini rumah. Kemudian hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Nah, di dalam bahasa Arab kalau kita ingin mengatakan ini masjid, maka dalam bahasa Arab kita ucapkan hadza masjidun. Kemudian hadza babun. Karena ada pintu, ini pintu. Ini pintu. Kemudian ada gambar buku. Hadza kitabun. Ini buku. Ini buku. Ada gambar bolpen. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini bolpen. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Artinya ini kunci. Miftahun di dalam bahasa Arab diartikan kunci. Nah, kata penggunaan kunci ini banyak sekali ya teman-teman. Ada yang menggunakan nama orang kita, misalkan miftahul khair, kunci kebaikan, miftahul jannah, kunci surga, dan yang semisal. Kemudian hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini meja. Maktabun dalam bahasa Arab merupakan makna daripada kata meja. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini bayang atau dalam bahasa Jawa itu ini kasur gitu ya. Ini kasur atau ini ranjang. Kemudian yang terakhir hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik, masih dalam pembahasan yang pertama juga. Kita coba ulang lagi pembahasannya yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan kalimat tanya di dalam bahasa Arab ketika kita ingin bertanya tentang sesuatu yang dekat. Baik, kita lanjutkan dengan kita belajar tentang pembahasan ma hadza.
Ma artinya apa, hadza artinya ini. Nah, kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang pertanyaan dalam bahasa Arab menggunakan kata apa ini. Baik, kita lihat. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Kita lihat rumah. Ini baitun, ya, ini rumah. Nah, kemudian kalimat ma ini merupakan kata tanya di dalam bahasa Arab, terkategorikan sebagai istilahnya isim istifham. Kalimat yang digunakan untuk bertanya. Tentang ma itu merupakan kata tanya dalam bahasa Arab yang artinya apa dan ditujukan untuk li ghairi aqil, yang tidak berakal seperti benda-benda ataupun yang semisalnya. Ma hadza baitun. Apa ini? Ini rumah. Selanjutnya ada pertanyaan dengan penggunaan kalimat a. A dengan ma tentunya berbeda. A dan ma berbeda. Ya, a itu diartikan apakah, sedangkan ma diartikan apa. Baik, ahadza baitun. Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ya, ini rumah. Nah, biasanya kalimat pertanyaan dengan kata a itu mengandung dua unsur jawaban. Jawaban yang sesuai dengan menggunakan istilah na'am, yaitu artinya ya, sebagaimana ini, atau dia menggunakan nanti jawaban la, karena dia dua kondisi. Ketika bendanya sesuai, maka dijawab dengan na'am. Misalkan kita lihat di sini gambarnya rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Misalkan kita lihat betul nggak rumah? Ternyata betul, maka na'am hadza baitun. Na'am hadza baitun. Lanjut. Ma hadza, kita lihat ada gambar. Gambarnya baju, kemeja. Maka di dalam bahasa Arab kita lafalkan, karena pertanyaan dengan kata tunjuk hadza, maka jawaban pun dengan kata hadza. Ma hadza, hadza qamisun. Ini kemeja. Selanjutnya, ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Apakah ini ranjang? Karena gambarnya tidak sesuai, maka kita menggunakan jawaban la yang artinya tidak, bukan, gitu ya. La, kita sebutkan benda yang betulnya, hadza kursiyun. Selanjutnya kita lihat gambarnya adalah gambar pena. Kita lihat pertanyaannya, ahadza miftahun? Apakah ini kunci? Miftahun tadi kita lihat ya, kunci. Ya, agar teman-teman mudah, nih ada kunci. Nanti bisa lihat ke atas lagi. Apakah ini kunci? Kira-kira sesuai tidak? Karena tidak sesuai, maka kita jawaban dengan la. Tidak. Hadza qalamun. Ya, tidak artinya. Kemudian ini pena, gitu ya. Kemudian ma hadza? Hadza najmun. Kita lihat di sini bintang, dalam bahasa Arab kita lafalkan najmun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik, kita coba latihan ya teman-teman. Kita jawab latihan berikut ini. Ya, ma hadza, kita lihat apa ini? Ada gambar kunci. Kunci dalam bahasa Arab tadi apa? Miftah. Gitu ya, miftahun. Maka kita ucapkan hadza miftahun. Ya. Baik. Ma hadza, ada buku berarti hadza kitabun. Lanjut. Ma hadza, ada bolpen, maka hadza, bolpen bahasa Arabnya qalamun. Hadza qalamun. Kemudian ma hadza, apa ini? Ada pintu, bahasa Arabnya babun. Hadza babun. Lanjut. Ma hadza, kita lihat ada rumah, maka hadza baitun. Kursi, ma hadza, kursi berarti bahasa Arabnya hadza kursiyun. Lanjut. Ya. Kita lihat di sini. Sekarang pertanyaannya menggunakan kalimat bukan lagi ma tapi pakai a. Ingat kalau a itu ada dua jawaban, na'am dan la, ya. Kalau iya atau tidak. Baik, kita lihat ahadza baitun.
Apakah ini rumah? Tentu bukan, berarti jawabannya la. Kemudian kita tulis yang betulnya, hadza masjidun. Kita lihat di sini ada gambar pena. Kita lihat pertanyaannya. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? Nah, bukan. Maka jawabannya la. Hadza qalamun. Bukan, ini pena. Kita lihat ada gambar qamisun. Ahadza qamisun? Ya, karena kita lihat di sini qamisun, maka jawabannya na'am. Na'am, hadza qamisun, gitu ya. Hadza qamisun. Kemudian terakhir, ahadza najmun? Apakah ini bintang? Ya, apakah ini bintang? Ahadza najmun? Apakah ini bintang? Na'am, hadza najmun. Ya, sesuai ya teman-teman. Ya. Baik, terus terakhir tamrinnya kita latihan. Nah, ini untuk besok ya. Untuk di pertemuan yang akan datang. Kita lihat di sini ada latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga adalah iqra waktub. Iqra artinya bacalah. Ya, iqra bacalah. Waktub tulis. Nah, ini mungkin kami arahkan ke teman-teman ya untuk latihan. Nah, teman-teman kalau yang pengen belajar nanti bisa mengikuti di channel kami di Pondok Belajar. Nanti silakan bisa beli teman-teman ya. Teman-teman bukunya kitab Durusul Lughah. Ya, nanti bisa dibeli. Nanti kita akan bahas pokok bahasannya. Baik, demikian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dalam pertemuan perdana kali ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.